Baik, Alhamdulillah. Kita sambung semula kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesi kuliah yang keenam, yaitu penutup daripada tajuk kita dengan ma'rifah. Kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, insyaallah. Tentang rezeki yang melimpah ini yang mau kita pahami. Seperti apa rezeki yang berlimpah ini? Sebelum ini sudah kita sampaikan, berlimpah itu maknanya lebih dari yang kita perlukan. Lebih banyak, berlebih-lebih, ya. Rezeki yang berlimpah bukan hanya setakat kita dapatkan masa kita hidup di dunia ini saja. Rupanya dengan ma'rifah itu kita masih terus dapat rezeki hingga selepas wafat, selepas kematian, yaitu di alam barzakh. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran. Kita boleh baca dari ayat 169 sampai 171. Jadi berlimpah rezeki itu sampai kepada selepas wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Padahal orang yang mati syahid itu kan dah mati, dah wafat. Tapi rupanya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka itu mendapat rezeki. Maka rezeki yang diberikan pada orang yang mati syahid itu adalah rezeki yang berlimpah. Maka orang yang ma'rifah akan takutkah ia mati di medan perang? Itu dia. Itu penutup pengajian. Jadi saudara kita yang di Palestina sana, yang di Gaza sekarang ini, lebih khas karena ma'rifah mereka tak takut sedikit. Mati, gugur sebagai syuhada. Dengan gugur sebagai syuhada, maka mereka mendapat rezeki yang berlimpah. Kalau rezeki yang sekarang kita dapatkan ini, kita dapatkan dengan usaha kita sendiri. Kita berniaga, yang ke kebun, yang mengajar. Tapi kalau di alam barzakh, tak payah nak buat apa-apa. Maka di sini dibuat dalam bentuk kata kerja bentuk pasif. Yurzakun, diberi rezeki. Bermakna yang diberi rezeki itu dia tak buat apa-apa. Dia hidup seronok saja di alam barzakh. Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Bermakna di dalam kubur ia dilayan dengan rezeki yang berlimpah. Mana yang lebih istimewa? Ketika kita makan siang ke, makan malam ke, kita yang pergi sendiri ke tempat makan tuh ambil nasi, ambil lauk, kemudian kita bawa ke tempat kita makan di meja gitu. Satu lagi, tak payah kita pergi-pergi. Sudah disediakan. Meja itu reserve. Sudah disediakan. Tinggal duduk aja lagi. Makan. Mana yang lebih istimewa? Yang nomor 2. Istimewa sekali. Itu nampak di dunia macam itu. Apalagi kurang-kurang nasi kita. Apa ya kita nak sendokkan nasi itu ke dalam kurang-kurang nasi kita tak sendokkan nasi itu ke dalam piring. Allah. Biasanya di mana itu kita jumpa macam itu?
VV, bukan di meja biasa, rezeki yang berlimpah. Ini selepas kematian. Ini ayat pertama nih. Selepas wafat masih diberi rezeki. Masih diberi rezeki. Tapi nak dapatkan itu mesti makrifah dulu. Nah, buktinya telah makrifah adalah tidak sedikit pun ragu-ragu untuk ikut serta di medan jihad. Ah, itu dia. Kalau ragu-ragu, bermakna belum makrifah lagi. No? Yang kedua, ayat yang kedua kita ambil. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat ini menjelaskan lagi. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maknanya kalau bolehlah mereka hidup semula, mereka akan hidup semula untuk membagi tahu yang belum mati syahid. Nak bagi tahu apa yang telah mereka dapatkan selepas kematian. Allahu Akbar. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Inilah yang menyebabkan saudara kita di Palestina sana tak ada yang stres. Ada kita dengar, mereka stres. Tak ada. Kalau di tempat kita ini banyak yang stres. Sana tak ada yang stres, rumahnya hancurlah. Ahli keluarganya meninggal. Sedih, ya sedih, ada sedih. Tetapi tidaklah sedih itu membuat mereka menjadi stres, terbeban. Tidak. Kita yang stres. Kita stres. Padahal apabila kita tahu, apabila ada yang gugur dari kalangan kaum muslimin, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Sedih kita. Tapi kita bergembira, yaitu dengan mengatakan, qatlana fil jannah, yang gugur di pihak kita dalam surga. Wa qatlahum finnar, dan yang mati di kalangan mereka neraka. Itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat supaya jangan bersedih hati dengan gugurnya para syuhada dari kalangan kaum muslimin. Maka dikatakan orang yang pergi berperang, tinggal kaitannya dengan berjihad di jalan Allah. Mereka itu tidak akan rugi sebab mereka akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Ihdal husnayain. Dua kebaikan itu apa? Kalau tidak gugur sebagai syuhada, benar. Kalau belum dapat kemenangan, gugur sebagai syuhada. Itu pun juga adalah kemenangan. Karena akan dapat rezeki yang berlimpah selepas kematian. Surah Al-Hajj ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu. Ada kutilu aw matu. Selepas wafat, selepas kematian. La yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa inna Allaha lahu khairur raziqin. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu surga. Rezeki yang baik, yaitu surga, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini berkaitan dengan yang pergi berhijrah itu diikuti oleh kafir
Mekah, yaitu mereka tidak membiarkan orang-orang beriman itu berhijrah begitu saja, tapi mereka kejar, kemudian mereka bunuh. Maka berlakulah peperangan ketika mereka hendak pergi ke Madinah itu. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang berjaya membunuh kafir musyrik itu, ada yang berhijrah itu dibunuh. Apabila dibunuh atau mati, meninggal dunia, maka Allah sungguh benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini penutup poin yang pertama. Ini berkaitan dengan rezeki yang berlimpah yang masih terus didapatkan sampai selepas kematian. Ini Al-Quran surah Al-Hajj ayat 58. Surah Al-Hajj ayat 58. Sudah selesai. Alhamdulillah. Semua ayat Quran nih yang kita sampaikan nih dari semalam tuh ayat Quran aja. Karena sebenarnya kajian kita ini kajian tafsir maudhu'i namanya. Yaitu tafsir dengan tema. Kita ambil satu tema, satu judul, kemudian kita carikan ayat-ayatnya, ada 4. Tafsir maudhu'i namanya, yaitu tafsir dengan satu tema, satu judul. Ketika kita ambil judul umpamanya dengan ma'rifah rezeki berlimpah, maka kita carilah mana ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ma'rifah itu sebagai sebab mendapatkan rezeki yang berlimpah. Nah, carilah. Nah, mencarinya itu yang susah sebenarnya. Ini menyampaikannya 2 hari. Ini mengumpulkannya berhari-hari. Cari mana ayatnya. Nak kumpulkan, kemudian nak susun semula. Disusun. Selepas disusun, barulah kita tulis di PowerPoint ini. Maka pelajar sekarang ini sangat mudah sekali, tinggal duduk aja elok. Kemudian tinggal dengar. Tak payah tulis, nanti akan di-share pula slide nih. Allahu Akbar. Memanglah senang sangatlah belajar pada hari ini. Tak juga masuk ke dalam hati lagi. Tak tahulah. Ya. Nanti satu ketika kita akan bawa sekali pelajar kita yang hafal 30 juz. Nanti dia yang akan bacakan pula. Macam kita buat di Pekanbaru hari itu. Ada anak kita itu yang hafal dia 30 juz. Sekarang ada 2 anak kita selesai 30 juz. Yang mungkin dalam masa setahun alhamdulillah selesai. Jadi saya tak payah lagi nak baca ayat ni, dia yang akan baca ayat. InsyaAllah. Anak-anak kita yang sudah mungkin tuh, kita hanya bagi tahu kunci saja. Kita bagi tahu begini. Coba cari ayat dalam Quran, orang yang gugur sebagai syuhada fisabilillah di jalan Allah dan dia diberi rezeki oleh Allah. Coba cari. Dia langsung terus. Dia boleh buat macam itu. Tak perlu kita nak bersembang-sembang dulu, nak discuss dulu atau nak bagi tahu dia awal-awal, enggak. Duduk aja dia kat sini. Kemudian kita akan sampaikan makna ayat tu. Kita ni ada kalanya tahu kita ayat yang kandungannya macam tu. Tapi kita tak tahu di surah apa dia. Ayat yang berapa. Nah, anak kita ni kuat hafalannya, makanya coba dia bagi tahu. Nah, di surah ke berapa, surah apa? Ayat ke berapa, muka surat berapa, baris ke berapa, kanan ke, kiri ke, dia tahu. Bila bulan Februari nanti dia balik sini. Sekarang dia di Yaman dia. Ya, anak kita Henry itu dia di Yaman sekarang. Dan ada sekarang ni yang mengikuti dia, adik kelas dia 2 orang. Ini pun insya Allah dalam 1-2 bulan ini akan selesai. Nanti kita boleh bawa juga. Jadi sudah ada
generasinya, generasi pelapisnya. Ya, Puan Sri pernah ikut nih, rombongan daripada Melaka di Pekanbaru. Tapi dengan syarat semua peserta ini mesti pegang Quran. Jadi nanti anak kita tuh akan bagi tahu buka muka surat sekian. Tinggal buka. Jadi tak sempat lagi nak mengantuk. Karena buka Quran terus, buka terus. Ya, buka terus. Jadi cari Quran yang memang sesuai dengan Mushaf Madinah. Dia standarnya itu Mushaf Madinah. Baik. Kalau kita ini masih pakai ini lagi, pakai slide. Baik. Yang kedua lagi sekarang. Tadi selepas kematian masih terus dapat rezeki. Selepas kematian bermana di alam barzah. Nah, ayat berikutnya ini kita sambung lagi. Selepas di alam barzah, di mana ditempatkan orang yang ma'rifah itu? Di surga. Di surga dapat lagi rezeki. Nah, rezeki yang di surga itu macam mana? Tiga penjelasannya. Yang pertama, rezeki yang di dalam surga itu rezeki yang bernilai tinggi. Nilai rezeki itu tinggi. Mungkin serupa yang dimakan di dalam surga itu dengan yang di dunia. Serupa. Sama-sama duriannya, sama. Tapi durian yang dalam surga itu bukan yang macam dari Kedah, dari Perak, Musangking, ya bukan. Wa utubihi mutasyabiha. Nah, itu dia nilainya. Jadi rezeki itu bernilai tinggi. Surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu rezeki. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Terjemahannya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga bukan satu, banyak yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki berupa buah-buahan di dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Karena bentuknya sama. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Yang serupa ini serupa bentuknya, tetapi lazatnya lain. Nah, berarti yang diberikan di dalam surga rezeki itu berupa rezeki yang sama seperti dunia tapi nilainya tinggi. Nah, dengan ayat nih, kalau tak juga ma'rifah lagi atau tak tahu lah. Kita kesimpulan nih, terakhir nih, selepas ini tak ada lagi pengajian, habis dah nih. Balik ke rumah masing-masing lagi nih selepas ini. Yang ketiga, di dalam surga diberi rezeki. Kalau tadi nilainya tinggi, sekarang rezeki yang dibagi itu tanpa batas. Tak ada batasnya. Unlimited. Kalau unlimited itu berarti ya tanpa batas. Karena memang di dalam surga itu kita untuk menikmati makanan ini. Kalau di dunia ini kita menikmati. Sampai bila kita menikmati? Sampai kenyang. Kalau udah kenyang, tak lagi menikmati. Sementara dalam surga itu tak ada kita kenyangnya. Karena memang kita di dalam surga itu untuk menikmati makan. Surah Mukmin ayat 38 hingga 40. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'
Wa innal akhirata hiya darul qarar. Kita terjemahkan dulu yang dua ini. Orang yang beriman itu berkata, orang beriman yang telah mendapatkan ma'rifah. Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Itu jalan yang mengantarkan ke surga. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Orang yang begini ucapannya, perkataannya berarti ma'rifah. Siapa yang tak ma'rifah? Yang terpedaya dengan dunia yang sementara. Yang terpedaya dengan dunia tak akan mungkin sampai ke tahap ma'rifah. Sambungan ayat. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Fa ulaika yadkhulunal jannata. Apa sambungan ayat? Tajuk pengajian kita. Yurzaquna fi bighairi hisab. Ayat ini tak perlu tafsir nih. Karena dah jelas, dah terang sekali. Tak perlu tambah-tambah lagi penjelasan. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan ini yang berkaitan dengan kita lah. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman sampai ke tahap ma'rifah, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Tak ada batasnya. Maka nak yang di dunia kah yang terbatas, atau nak yang di dalam surga kah yang tanpa batas? Berat. Kalau dapat jawaban itu ma'rifah lah. Sekarang udah sampai ke terakhir nih, penutup nih, kesimpulan nih. Kalau tak juga sampai ke sini bermakna yang 1-2 hari ini penat letih jalan yang kita dapat. Ini nak dapat nih susah juga, nak dapat nih. Ini hidayah dari Allah. Yang dapat hidayah boleh faham. Yang tak dapat hidayah, saya pun tak faham lah Ustaz. Tak faham, ulang lagi sekali lagi. Ini ada rekamannya kat sini. Minta rekaman. Karena boleh jadi kita berulang-ulang baru kita boleh faham. Tapi ada yang tak payah sampai ke ujung. Pangkal saja disampaikan, dia dah faham dah. Macam kapten dia sebut aja awalnya, dah faham dah. Karena yang sudah berulang kali pengajian ni, dia dah ibarat kata orang Minang, kilik ikan dia alah tentu jantan betina. Ini orang Negeri Sembilan. Ya. Berkelebat saja ikan dalam air, sudah tahu dia ini ikan jantan, ini ikan betina. Sekilas saja, ini ikan jantan ini. Ini ikan betina. Tapi yang tak punya ilmu tu sudah melompat-lompat, ikan tu tak tahu juga lagi yang mana yang jantan, mana yang betina. Yang keempat, rezeki yang di dalam surga. Ini yang kali ketiga nih. Tadi rezeki yang pertama nilai tinggi, rezeki yang kedua tanpa batas. Rezeki yang di dalam surga itu sepanjang masa. Ini dari sisi masa lah. Kalau tadi dari sisi kuantitinya banyak. Yang pertama tadi dari sisi quality-nya. Quality, quantity, kemudian masa. Surah Maryam ayat 60 hingga 63. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ayat 60. Masih ada lagi 61, 62, 63. Yang 60 ni kita terjemah dulu. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Bermakna mereka ini orang yang ada peluang untuk mendapatkan ma'rifah. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib.
innahu kana wa'duhu ma'tiya, yaitu surga Adnan yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Ayat berikutnya, la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum. Di ayat ini baru dapat kata rezeki. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyya. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna dalam surga kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Kalau disebut tiap pagi dan petang bukan bermakna tengah hari tak dapat. Bukan begitu. Bukan bermakna malam tak dapat. Ini makna pagi petang ini mewakili sepanjang masa. Pagi dan petang. Maka disebut dalam istilah kaidah tafsir itlaqul juz'i lil kulli. Menyebut sebahagian tapi tujuannya keseluruhan. Sebahagian masa itu pagi, petang, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan masa, yaitu setiap saat. Nah, rezeki yang di dunia ini apakah setiap saat kita dapat? Tidak. Terakhir penutup. Selesai sudah kajian. Tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ayat penutup. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Yang selalu bertakwa inilah yang terus sentiasa berusaha untuk mendapatkan ma'rifah. Dengan demikian selesai sudah pengajian. Alhamdulillah. Selesai. Ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan. Apa yang nak ditanyakan tak ada. Ada, oh baik. Haja yang mana nih yang sebelah sana? Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik.
Tentang rezeki, kita dah sampaikan sebelum ini, rezeki kita hubung kaitkan untuk memahaminya dengan manfaat. Manfaat. Kalau nikmat kita fahami maknanya dengan nikmat apa? Merasakan kenikmatan dari pemberian Allah. Nah, apabila nikmat khas diberikan kepada orang beriman saja. Karena untuk menikmatinya adalah dengan iman dalam hati. Tapi rezeki ini Allah bagi juga kepada orang yang bukan beriman. Orang kafir pun dapat rezeki juga. Karena rezeki itu bermanfaat. Makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya itu adalah juga bermanfaat. Meskipun yang menerimanya adalah orang kafir sekalipun. Dapatkan manfaat. Tapi ada pula nih kata berkah di sini. Sebenarnya malam itu belum sampai lagi ke berkah nih. Karena kita hanya bezakan antara yang bertanya itu antara rezeki dengan nikmat. Rezeki dengan nikmat. Sebenarnya kalau berkah ini 4 tingkatan pemberian Allah. Kalau berkah ini tingkatan yang ketiga. Pemberian Allah itu ada 3 tingkatan. Ada 4 tingkatannya. Dan ini adalah tingkatan yang ketiga. Siapa yang masih ingat 4 tingkatan pemberian Allah? Ya, paling rendah sekali adalah saya dengar-dengar dari ujung, ragu-ragu kan. Yang pertama, rahmat. Di atas rahmat, nikmat. Di atas nikmat, berkat. Di atas berkat, karunia. Karunia ini yang paling tinggi. Kurnia. Kalau bahasa Arabnya yang di bawah ini, rahmatun, nikmatun, barokatun, fadlun, karunia. Ini tingkatan paling tinggi. Siapa yang dibagi karunia? Siapa yang dibagi karunia, berarti dia dapat ketiga di bawah itu sekali. Dia dapat berkat, dia dapat nikmat, dia dapat rahmat. Siapa yang dapat berkat, dia dapat nikmat, dia dapat rahmat. Tapi belum tentu dia dapat karunia. Siapa yang dapat nikmat, dia dapat rahmat. Siapa yang dapat nikmat, dia dapat rahmat. Tapi belum tentu dia dapat berkat, dapat karunia. Siapa yang dapat rahmat, dia belum tentu dapat 3 yang di atas. Ini pembagian ini yang membaginya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menjelaskan hubung kait antara 4 kata ini. Sudah pernah ada yang mendengarkan ini? Sudah. Pura-pura. Belum. Padahal sudah. Baru ini baru. Oh. Baik. Kita padam yang ini. Ini mengganggu yang ini. Kita bagi contoh yang sama. Ya. Supaya mudah bagi kita. Apa? Kekuasaan. Kekuasaan sebagai rahmat. Kekuasaan sebagai nikmat. Yang berkuasa tuh. Jadi raja umpamanya. Kerajaan itu rahmat. Kerajaan itu nikmat. Kerajaan itu berkat. Kerajaan itu karunia. Sama aja semua nih. Tapi ada beza. Rahmat itu diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Orang beriman dapat rahmat. Orang kafir pun dapat rahmat. Tak ada beza. Umpamanya menjadi raja. Ada orang beriman jadi raja? Ada. Ada orang kafir jadi raja? Ada. Karena kerajaan Allah bagi kepada siapa saja. Sebagai rahmat dari sisinya. Satu lagi, yang kedua lagi. Nikmat. Nikmat ini sudah kita terangkan.
yaitu pemberian Allah yang hanya dibagi kepada, yang diberikan kepada orang beriman saja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Maka yang menerima nikmat itu hanyalah orang beriman saja. Nampak orang kafir itu menerima nikmat juga. Dengan kekuasaannya itu dia macam nikmat, dia jadi berkuasa. Tidak. Kalaupun nampak dia menikmati, sebenarnya tidak menikmati dengan makna yang sebenarnya, dengan makna sejati. Karena yang ia gunakan untuk menikmati orang kafir itu, yang dia gunakan untuk menikmati kekuasaannya itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsunya yang dia gunakan untuk menikmati kekuasaan. Tapi nikmat yang sebenarnya nikmat adalah yang dirasakan oleh orang beriman, karena orang beriman menikmati kekuasaan itu dengan imannya. Paham ya? Paham. Selesai dah 2 nih. 3 lagi. Berkat. Berkat itu maknanya pemberian Allah yang bernilai lebih. Pemberian Allah yang bernilai lebih. Lebihnya itu karena keimanan dan ketakwaan. Contoh umpamanya. Ini yang dalam botolnya apa nih? Air. Alhamdulillah masih nampaklah air ini. Ada yang tak nampak lagi, ada berkunang-kunang matanya. Tapi sekarang ini masih nampak. Yang dalam botolnya apa? Air. Apa guna air? Iya, untuk diminum. Untuk menghilangkan dahaga apabila kita meminumnya. Minum. Saya ini bila mengajar 1 jam, saya dahaga, maka saya perlukan 1 gelas air. 1 gelas air macam ini, atau 1 botol nih. 1 jam, 1 botol. 1 jam, 1 botol. Itu adalah keperluan badan nih. Rahmat, ya rahmat. Karena dia boleh menghilangkan dahaga. Nikmat, ya nikmat. Karena saya menikmati dengan iman. Alhamdulillah. Nikmatnya rezeki Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah. Berkat. Ini yang ketiga lagi nih. Berkat. Berkat itu karena keimanan dan ketakwaan. Biasanya 1 jam berapa banyak tadi? 1 gelas. Karena air ini diberkati oleh Allah. Diberkahi karena saya beriman, bertakwa, sungguh-sungguh, ikhlas. Dan saya dalam mengajar itu karena Allah Ta'ala, tak ada karena lainnya. Saya mengajar dengan khusyuk, dengan sepenuh hati, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Betul-betul ikhlas, khusyuk. Akhirnya Allah turunkan keberkahan di air. Baru setengah gelas diminum, sama seperti meminum 1 gelas. Maka air yang macam ini disebut air yang berkah. 1 gelas biasanya baru hilang dahaga. Ini sekarang setengah gelas sudah hilang dahaga. Airnya air berkah. Bukan hanya setengah gelas, 1 teguk saja sudah hilang dahaga. Oh, ini air berkah. Bukan hanya menghilangkan dahaga, air ini menghilangkan penyakit juga. Oh, ini air yang berkah, air yang memiliki kelebihan. Jadi berkah itu maknanya kelebihan. Bukan setakat menikmati air, tetapi air itu menghilangkan dahaga, menghilangkan penyakit, menambah kecerdasan, dan. Oh, ini air berkah. Maka orang tua-tua kita, kalau harta itu berkah, sikit pun bukan cukup, berlebih. Kan makna berkah itu berlebih. Sikit pun berlebih. Tapi kalau harta itu tak berkah, banyak pun tak cukup. Orang tua kita itu sampai makrifah. Kita yang diajar oleh orang tua itu tak sampai-sampai. Tak tahu lah entah apa hal, apa sebab.
Karunia lagi. Oh, ini tinggi nih. Maka kita sebut tadi yang dapat nikmat belum tentu dapat berkah, tapi yang dapat berkah dah pasti dia dapat nikmat. Yang berfadilat nih, karunia nih lebih tinggi. Air daripada mana kita dapatkan? Ya ada sumber air hujan kah, sumur kah, sungai kah, dibagi orang kah? Ini biasa macam ini. Tapi dapat air. Air Zam-Zam. Bukan yang sekarang nih, yang sekarang ini sudah tersedia. Yang pada masa Siti Hajar tuh. Yang pada masa Siti Hajar tuh. Terpancar daripada dalam perut bumi. Tanpa drill. Drill apa drill? Tanpa gali-gali. Adalah disebut isyarat kaki Ismail itu menghentak dia ke bumi. Adalah yang menceritakan macam itu. Tapi kaki Ismail masih kecil. Manalah mungkin mampu memecahkan bumi itu. Hanya isyarat ya. Maka air yang macam itu terpancar, berlimpah-limpah. Dengan kelebihannya pula, karena air Zam-Zam itu apabila diminum bukan hanya menghilangkan dahaga, air Zam-Zam diminum boleh menambah ilmu. Air Zam-Zam diminum boleh menghilangkan penyakit. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. 3 fadilat dari air. Fadilat ni karunia lah ni. Siapa yang di rumahnya terpancar air Zam-Zam macam di Mekah? Kepada siapa diberikan air yang macam itu? Kepada orang yang layaklah untuk mendapatkan karunia. Maka Nabi Sulaiman ketika istana Ratu Balkis itu berpindah dari Yaman ke Palestina, Nabi Sulaiman menggunakan kata fadlun ini. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia daripada Tuhan. Karena tak biasa itu, nak pindahkan bangunan. Tak mungkin lah dari sisi akal. Yang tak mungkin berlaku. Itulah dia fadl. Sudah pernah dapat rahmat? Sudah, alhamdulillah. Sudah dapat nikmat? Sudah sedikit berkurang jawaban. Sudah. Dapat berkat? Dapat fadilat, karunia? Macam mana nak dapat nih? Ma'rifah. Ada cerita, saya sudah sampaikan ketika duduk di sana. Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita beliau ini, kalau cerita tentang beliau ini, cerita berkaitan dengan fadilat, karunia, di atas berkah. Beliau ini belajar, jadi ulama, mufti. Tapi beliau tak puas hati, karena ilmu yang didapatkan baru ilmu syariat. Beliau ingin dapatkan ilmu ma'rifat. Nah, untuk dapat ilmu ma'rifat ini beliau pergi berkhalwat. Dikatakan beliau berkhalwat 25 tahun. Tak keluar-keluar dari tempat khalwat. Zikir-zikir, beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Ini baru 2 hari saja kat sini. Belum sampai 25 tahun. Sudah ingat rumah. Bila nak balik. Syekh Abdul Qadir Jailani apabila selesai berkhalwat 25 tahun terasa lapar. Pada masa 25 tahun tu tak ada terasa. Tapi bila nak balik ke rumah tu terasa lapar. Bila terasa lapar maka perlu apa? Makanan. Tapi karena beliau dah ma'rifat, Allah boleh saja bagi makanan. Seperti Nabi Isa minta makanan dari langit, boleh turun? Boleh. Apa susahnya bagi Allah? Bagi orang yang makrifah lah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka Syekh Abdul Qadir makrifat ya,
digenggamlah pasir. Apabila Allah berkehendak pasir yang digenggam ini berubah menjadi makanan, berubah. Maka beliau genggam pasir, buka lagi, pasir berubah menjadi makanan. Perut lapar, harap makanan. Untuk menghilangkan lapar, buka genggaman, ada makanan. Pasir berubah jadi makanan. Wali Allah. Wali Allah. Allah bagi karamah. Kalau kita lah lapar, kemudian ada makanan di depan, orang bagi, kita makan ke tidak? Kalau kita lah macam Syekh Abdul Qadir Jailani, lapar, dah lama tak makan, lapar, kemudian cari makanan, tak ada nampak, genggam pasir, buka lagi, berubah jadi makanan. Kita makan ke tidak? Itulah masalah kita tuh. Masalah tuh. Sehingga yang 25 tahun didapatkan tuh hilang. Karena memakan makanan tuh. Syekh Abdul Jalani ketika dia buka genggaman itu, nampak makanan, dia tak makan. Apa sebab? Dengan berubahnya saja pasir dari pasir itu ke makanan, itulah yang mengenyangkannya. Karena orang yang macam itu, makrifat, yang mengenyangkannya bukan lagi makanan. Yang mengenyangkannya adalah makrifah itu sendiri. Jadi kita makan ke tidak? Kalau kita lah. Buka genggaman ada makanan, kita makan ke tidak? Itulah masalah kita. Bulan puasa di Mekah kena cari mana yang ada yogurt, mana yang ada mana ya. Dia cari yang banyak yang disediakan tuh. Ya itulah dia kita, ketakwaan kita, ma'rifah bermakna masih jauh perjalanan kita nih terdapat ma'rifah nih, masih jauh. Ini Artab kena buat sekali lagi nih ma'rifah untuk lanjutan sambungan. Ini baru jawaban pertama. Yang kedua lagi, hutang. Tak jumpa orang. Tak jumpa macam mana nak buat? Tinggal lagi sekarang kita kena terus berusaha sampai kita mati. Kemudian tulis, kalau bisa berikan pesan kepada ahli waris kita. Coba cari orangnya yang macam ni sifatnya, namanya ini. Saya tak tahu dah pindah ke mana. Nah, sediakanlah berapa banyaknya. Kalau jumpa nanti tolong ya bayarkan. Karena hutang tak akan lunas. Sehinggalah kita berusaha untuk membayarnya. Dan apabila sampai kita meninggal, tak juga terbayar, kita pulangkanlah kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang memberi hutang itu memaafkan kita. Itu di hadapan Allah lah penyelesaiannya lagi nanti. Tapi kita tak ada berusaha. Tiba-tiba kita sebut tak jumpa orangnya. Itu nanti bawalah ke hadapan Allah. Karena Allah akan tanya nanti, ada kamu cari orang tuh? Jawablah nanti. Jangan sekarang, jawab nanti. Nanti di hadapan Allah. Karena kalau hutang dengan Allah, Allah Maha Pemaaf. Kalau hutang dengan manusia, belum tentu lagi manusia mau memaaf. Maka kalau nak berhutang, berfikirlah beribu kali nak berhutang dengan manusia. Karena nanti boleh jadi ketika di hadapan Allah, orang yang berhutang tuh bukannya dia minta yang lain. Karena yang diperlukan pada masa itu yang dia minta adalah pahala kita. Ya Allah, saya tak relakan hutang saya dulu tuh. Saya tak maafkan sampai hari ini. Lalu macam mana penyelesaiannya? Ya Allah, dia punya pahala, maka saya minta pahalanya itu ya. Itu namanya tebus menebus. Dia akan tebus hutangnya itu nanti dengan pahala yang ia miliki. Maka hati-hatilah dengan hutang nih. Maka ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat hutang. Paling panjang nih, satu muka surat nih.
Kemudian sampai detail, sampai kepada penulis hutang pun mesti ada. Maka pastikan ini hutang. Kalau boleh jangan berhutang. Baik, jadi mesti ada ikhtiar mencari orang yang memberi hutang. Kalau sudah berusaha tak jumpa juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nabi Musa dulu kan nabi, dalam berdoa pastilah yakin. Kita kan manusia biasa, yakin kita boleh jadi turun karena selalu mengunjungi Wisma Yakin. Maka berturunlah keyakinan ini. Don. Pergi shopping dah hilang keyakinan dah. Macam mana nak maintain keyakinan ini sehingga keyakinan ini menjadi teguh? Yakin ini ada naiknya lagi nih. Karena ada 3 tingkatan yakin tuh. Ada ainul ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kita berikhtiar ya, ikhtiar. Ikhtiar itu bahagian dari keyakinan. Dia tidak menafikan keyakinan. Dia tidak berseberangan, tidak berlawanan dengan keyakinan. Kita berikhtiar itu adalah bahagian dari keyakinan. Macam mana nak jaga keyakinan ini? Ilmu. Maka awal dari keyakinan itu ilmul yakin. Orang yang ilmunya cukup tidak akan mungkin ragu-ragu. Karena penyakit yakin itu adalah ragu-ragu. Ragu-ragu itu tidak 100%. Yakin itu 100%. Kalau ada 1% saja, nah itu udah masuk ragu. Maka ragu itu ada yang ragunya kecil, ada yang ragunya besar. 50, nah itu ragu juga. Tinggal 20 aja lagi yakinnya. 80 udah ragu dah, nah, itu udah teruk. Boleh hilang keyakinan, nah hilang keyakinan habis dah, hilang keimanan. Tak boleh ragu. Karena dalam akidah itu kita diminta 100%. Tapi untuk sampai langsung ke terus 100% ini perlu perjuangan. Maka mulakanlah dengan ilmu. Hadiri majlis ilmu. Kemudian fahami ayat Al-Quran, fahami hadis Nabi. InsyaAllah nanti perlahan-lahan, mungkin awal-awal 20% keyakinan kita. Jadi bertambah 30, 40, 50, 60. Sampai. Ada kalanya di usia muda dah yakin dah. Tapi ada pula yang dah 60, 70 belum juga yakin-yakin. Itu adalah karunia Allah. Itu pemberian Allah. Maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan karunia. Jangan mengecilkan diri sendiri. Dengan mencari-cari alasan. Yaitu dengan mengatakan, itu kan Nabi. Kita ini kan manusia biasa. Tidak, dari sisi keyakinan semua kita sama. Nabi diuji, kita pun diuji. Yang diuji sama, keyakinan-keyakinan. Tetapi ujian itu yang tidak sama. Nabi diuji dengan ujian yang sangat berat sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh Nabi itu. Dan kita pula diuji dengan keyakinan yang kita miliki pula. Karena tidak mungkin Allah akan menguji kita lebih dari keyakinan yang kita miliki. Tak mungkin. Itu namanya Allah menganiaya hambanya. Wa ma rabbuka bidzalimin wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak menzalimi hamba. Ada, selesai dah pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tak mikrofon itu enggak ya? On. Oke. Ayat Al-Baqarah 25. Ya. Iya. Sebenarnya yang jadi tumpuan kita rezeki. Dia sampai sini aja.
Tapi karena ayat ini dia ada sambungannya, maka sambungannya tak kita bagi komen tadi. Tapi karena ada pertanyaan, terpaksa jawab. Nah, ini. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka. Nah, sampai sini jadi segitu. Kalau ini dan untuk mereka dalamnya ada istri-istri yang suci. Ini yang mana ditanyakannya, istri itu atau istri-istri itu? Kalau disebut istri-istri bermana banyak tuh. Rezeki dia lah. Saya belum jawab lagi tadi bagi jawaban. Ya. Pasangan hidup. Siapa yang beristri di dunia dan istrinya itu masuk surga, itulah istrinya nanti di dalam surga. Meskipun dia punya istri di dunia, tapi istrinya tidak masuk dalam surga, maka bukanlah istri yang di dunia itu istrinya yang di dalam surga. Nabi Lut ada juga punya istri di dunia ini, tapi tak ikut Nabi Lut, dibinasakan oleh Allah dalam siksaan. Mati bergelimpangan di pagi hari. Termasuk istri Nabi Lut itu. Apakah istrinya di dunia itu yang akan jadi istri pula nanti di dalam surga? Tidak. Kemudian berikutnya lagi, istri yang disucikan. Ini yang ditanyakan saya tak tahu yang mana karena jawab pertanyaannya umum. Ya. Kalau istrinya dulu banyak di dunia, ya sebanyak di dunia itulah kalau semuanya masuk surga. Kemudian, apakah terhad kepada istri yang di dunia saja? Istrinya tidak. Allah akan sediakan lagi istri baginya di dalam surga. Sebanyak mana yang ia suka. Apa sebab? Sebab di dalam surga itu adalah untuk menikmati hidup. Kalau di dunia ini, untuk menjalani ujian hidup. Beza. Di dunia ini, kita mesti menjalani hidup dengan syariat. Karena dia sebagai ujian. Tak boleh keluar dari aturan. Keluar dari syariat. Kalau dalam surga itu, tak ada lagi syariat. Karena dalam surga menerima balasan saja. Semua dihalalkan. Minuman keras, minuman khamar dalam surga. Dibolehkan? Dibolehkan. Jadi jangan fahami yang di dalam surga itu sama seperti yang kita fahami di dunia ini. Karena kalau difahami dengan di dunia ini kalau memahami suami itu pasti ada cemburunya. Betul atau betul? Pastilah betul. Tetapi di dalam surga nanti tak ada lagi cemburu pada siapa-siapa. Karena memahami hidup dalam surga itu tidak lagi seperti memahami hidup di dunia ini. Lalu macam mana sebenarnya hidup dalam surga itu? Kita tunggu aja lah. Nanti kita sampai ke sana. Dan tak perlulah kita bahas dan detailnya seperti apa. Apa sebab? Sebab ada hadis Nabi. Kesenangan surga itu tak boleh difahami sekarang di dunia. Karena kesenangan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kesenangan surga itu tak pernah ada mata melihat kesenangan itu di dunia ini. Tak pernah ada telinga mendengar kesenangan itu di dunia ini. Tak pernah ada tergetar di hati kesenangan surga itu di dunia ini. Lalu tak payahlah nak tanya lebih detail lah tentang surga. Yang paling penting adalah apa yang dipersiapkan untuk masuk surga. Hanya saja di sini yang disebut adalah azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Sebenarnya bukan yang suci, yang disucikan. Karena mutahharah ini isim maf'ul. Siapa yang belajar bahasa Arab, isim fa'il mensucikan. Kalau isim maf'ul disucikan.
Kalau istri di dunia ini, dia dia yang mensucikan dirinya sendiri. Dengan mandi, maka dia suci. Ya, Dia yang mensucikan dirinya. Kalau Kalau istri dalam surga, disucikan oleh Allah. dia tak payah mandi, Dia tak payah mandi, dia terus suci. tidak menunggu mandi dulu baru suci. Tidak. Karena mutahharah sentiasa dalam keadaan suci. Maka sama kayak istri di dunia dengan istri di surga. Nah, maka keistimewaan itu yang disebut mutahharah dalam ayat ini. Istri yang disuci. Sentiasa suci. Kalau istri di dunia, ada kalanya dalam 1 bulan itu datang kotornya. Tak lagi dia suci. Maka ada cerita ini. Cerita sahabat kita dari Palestina. Kita minta untuk jadi imam di Pekanbaru. Di bulan Ramadan, beliau bersedia. Masih bujang, belum beristri. Nah, hafiz 30 juzuk. Jadi imam, 1 malam 1 juzuk Ramadan. Kemudian ada hari itu kita pergi jalan-jalan. Saya bawa dia ke satu tasik yang masih alami. Di tasik itu tak boleh kita menangkap ikan. Karena tasik larangan lah. Memang bagus, indah sekali. Tempat itu kawasan hutan lindung. Nah, tak boleh dirusak. Saya pergi situ. Di Palestina tuh mana ada hutan lindung, tasik. Masya Allah, jannah. Dia memuji lah, oh ini surga. Bawa sampan-sampan, tempat itu senang sekali. Kemudian kita pun bercanda lah dengan beliau. Sudahlah Syekh, tak payah balik ke Palestina, sini je lah. Nanti kita akan sediakan di sini istri. Sini, orang Indonesia. Di sini je lah jadi imam, tak payah balik ke Palestina lagi. Oh, kalau itu tak mau. Saya nak balik. Ya, karena kalau nak balik, kemudian bujang di sana, kemudian meninggal dunia, hilang peluang menikmati istri di dunia ini. Kita bercanda lah. Apa jawaban beliau? Ini jawaban ma'rifah. Sudah tahu jawabannya nih? Nah udah, kalau udah tak payahlah sambung. Ini jawabannya. Kata beliau, iya saya dapat istri di sini, tapi ini istri dunia. Kemudian istri yang di dunia ini boleh jadi membuat saya terasa jauh daripada surga. Apa sebab? Sebab bila saya di Palestina, bila-bila masa roket itu datang dan membunuh saya. Bila saya di Palestina, kematian itu terasa dekat. Bila kematian terasa dekat, surga itu macam ada di hadapan. Di sini ini ya, tapi di sini tak ada roket yang terus sampai ke sini dari Israel sana. Maka terasa jauh surga itu di hadapan. Maka saya nak cepat balik ke Palestina. Nanti kalau Syekh balik sana, belum sampai masuk Palestina, kemudian sudah terbunuh macam mana? Masuk surga. Kalau di dunia paling-paling saya hanya dapat 1, paling banyak 4. Tapi kalau di surga, istri-istri. Berapa banyaknya? Sebanyak mana yang ia suka? Jawabannya seperti ini, jawaban apa namanya? Tidak terpedaya dengan kesenangan dunia yang ia lihat. Maka dia tetap bertahan. Nak, saya Palestina juga. Lalu mengapa beliau bersedia keluar dari Palestina di bulan Ramadan? Sebenarnya bukan untuk dia, untuk kita. Sebenarnya kita menginfakkan harta itu pun bukan untuk mereka, untuk kita sebenarnya. Karena mereka ada ma'rifah. Ini kalau ma'rifah ini panjang lah ceritanya.
Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, tanya apa? Suami-suami lagi. Setelah istri, suami lagi. Baik, bismillah. Oh ya, dah agak dah. Yang menjadi satu emosi seorang istri itu harus berjihad dengan dunia untuk mendapat makrifat dan mendapat keberkatan harta dunia itu untuk tujuan selepas kematian. Itu soalan saya. Sebab mungkin ada sedikit perasaan sayang dan kasih harta dunia itu nak digunakan untuk dia saja. Tidak digunakan lebih untuk kehidupan selepas mati dan akhirat. Saya nak minta Ustaz memberikan Baik. Istri. Satu lagi kata berjihad untuk mendapatkan makrifat. Ini tajuknya am. Spesifiknya tak tahu saya seperti apa. Berjihad ni apa? Apakah istri ini berjihad menuntut ilmu? Berjihad juga untuk mendapatkan makrifat. Kemudian apa lagi yang lain samping menuntut ilmu? Menginfakkan harta umpamanya. Menginfakkan harta. Apa lagi yang lain? Kerja-kerja sosial umpamanya. Kerja-kerja sosial. Apa lagi yang lain? Tak tahulah, banyak sekali. Boleh dilakukan. Ini semua kan ni berjihad di jalan Allah. Tapi bila ini dilakukan, suami masih ada. Suami mungkin akan tinggal. Suami nanti, Allah, istriku mestinya pagi-pagi macam ni dia yang siapkan sarapan. Dia ada pergi pula kerja-kerja sosial. Mungkinlah macam tu lah. Nah, jadi istri ini dia satu package dengan suami. Tak boleh istri-istri, suami-suami. Kerana istri itu min syaqaiqir rijal. Dari tulang rusuk laki-laki. Jadi tak boleh istri memahami dia bahagian yang terpisah daripada suami. Jadi satu kesatuan antara suami dengan istri. Maka apapun yang dilakukan oleh istri mesti dengan kesepakatan suami. Kesepakatan suami itu digunakan kata redha. Suami ketika istri menuntut ilmu, suami redha ke tidak? Tak tahulah saya hanya tanya. Mana saya tahu? Terpulanglah kepada yang kemudian ketika istri itu menginfakkan hartanya umpamanya, ya meskipun harta itu harta istri, dia memanglah tak payah nak izin suami sebenarnya kalau harta itu harta dia, memang harta milik dia, kecuali kalau harta bersama didapatkan. Tapi kalau memang harta itu dia dapat daripada warisan ayah maknya, umpamanya dapat, boleh dia bagi tanpa izin suami, boleh, dia harta dia. Tapi macam mana pun, kerana sudah jadi satu package ini, maka sampaikan jugalah pandangan itu kepada suami. Tapi kalau saya bagi tahu Ustaz, suami tak boleh. Awak ni bagi orang. Kata awak ni bagi orang aja. Kita lah dulu. Bermakna belum lagi satu frekuensi. Apa tu? Belum sama lagi tu. Belum sehati sejiwa. Belum seia sekata. Nah, kalau macam itu pandai-pandailah istri pada suami. Macam mana pandai-pandai itu? Tak payah nak jelaskan. Tentu kita tahulah macam mana nak buat. Umpamanya kerja-kerja sosial juga begitu. Macam mana? Bagi tahulah kepada suami seperti apa. Yang penting sebagai istri ada kewajiban-kewajiban kepada suami yang tak boleh. Jangan sampai itu diabaikan. Jangan hanya kerana ingin mendapatkan satu manfaat, hilang manfaat yang lebih besar, yang lebih banyak. Andaikan seorang istri itu mau tunduk patuh kepada suami, tak ada dia kerja lain,
Duduk patuh je pada suami. Patuh je pada suami. Tapi dengan syarat suami itu suami yang soleh lah. Mematuhi apa arahan suami, perintah suami yang sesuai dengan syariat. Yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau tidak bermaksiat kepada Allah, ikut patuhi saja. Kalau suami mengatakan sudah di sini ajalah, apa ya lah nuntut ilmu cukup kan tuh umpamanya dan seterusnya, maka pandai-pandailah. Jangan hanya karena ingin mendapatkan maslahat menuntut ilmu, infak, kerja sosial, kemudian hilang pula yang lebih berharga, yaitu kebersamaan dengan suami. Maka langkah baiknya kalau menuntut ilmu itu sama-sama suami istri. Mana-mana berdua. Masya Allah. Pergi umroh bersama. Pergi menuntut ilmu ke Kelana Jaya bersama. Ya. Cuma jangan sama terus, sampai duduk di kelas pun bersama juga, tak payahlah. Ini kalau boleh, kalau dapat, maka dengan kebersamaan itu akan dapatlah makrifah di situ. Jadi makrifah itu tak semestinya dengan ilmu yang kita dapatkan dengan baca buku, kemudian dengar guru. Boleh jadi makrifah itu dapat adalah hibah dari Allah, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui hidup yang kita jalani itu. Maka kata orang tua kita dulu, alam tak kembang jadi guru. Alam terkembang, alam yang ada ini, dia bisa jadi guru kita. Kita boleh belajar banyak dari alam yang kita jalani, alam sekitar. Kehidupan kita bersama dengan alam sekitar ini. Boleh kita dapatkan makrifah. Tapi panjang nih pembahasan tentang istri yang berjihad untuk dapat makrifah. Tapi mungkin sekedar jawaban bolehlah. Ada lagi pertanyaan? Sampai pukul berapa kita nih? Sudah pukul 12. Tadi ada yang minta hadis Nabi yang berkaitan dengan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadisnya ini riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya. Nomor hadisnya 4797. Tempat hadis ini di Kitabul Qadar, Kitab Qadar. Kemudian hadis ini di dalam bab Hujjaj Adam wa Musa alaihimussalam. Sanadnya adalah haddatsani Abu Tahir Ahmad bin Am dan seterusnya, panjang ini. Nah, kemudian kita baca ini. Dari Amr bin al-As, sahabat Nabi, qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. 50,000. 50 alfi ribu 50,000 tahun. Jadi Allah telah menetapkan maqadir. Maqadir ini takdir. Jadi takdir jatuh tadi, takdir kemalangan di jalan raya, takdir penyakit, takdir apa lagi yang lain. Apa saja takdir. Takdir makhluk, al-khalaiq, seluruh makhluk tanpa terkecuali. Bila Allah tetapkan takdir itu, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi 50 alfi ribu 50,000 sana tahun. Jadi 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ditetapkan takdir kita masing-masing. Yang duduk paling belakang itu sudah ditulis 50,000 tahun sebelum penciptaan langit. Ya, dan di depan pun ada ditulis. Datang terlambat dapat juga di depan. Itu sudah ditakdirkan 50,000 tahun sebelum. Tak ada satu pun kecil sekecil apapun, semua ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Masanya ditulis itu 50,000 tahun sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Dan tidak ada yang terkeluar dari takdir itu. Semua mengikut berdasarkan takdir tersebut.
Bermakna kalau semua dah selesai, apalagi nak dirisaukan? Semua dah selesai, jalani je lah. Apa yang berlaku, jalani je lah. Redha je lah. Maka jatuh, patah kaki, jalani je lah. Udah, jalani je lah. Patah kaki. Jangan persoalkan. Karena ada yang mempersoalkan, Allah, mengapa saya perbaiki itu ya? Mengapa saya tak suruh saja orang lain untuk memperbaiki? Mengapa saya pula? Sudah, nanti kita akan menyesali diri. Disitulah pintu syaitan masuk untuk kita tidak redha kepada takdir yang berlaku. Hati-hati itu pintu masuk syaitan. Maka ada satu buku ditulis khas oleh Imam Ibnul Qayyim namanya Talbisul Iblis, pintu-pintu iblis masuk. Di antaranya melalui yang seperti itu. Satu lagi pertanyaan dari jemaah kita, dari Kapten tadi, yaitu doa. Ada doa kita? Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini nombor dia 7641. Sekarang nih kalau nak dapat hadis ini mudah saja. Beli aja iPad ni dapat. Semua. Tapi hilang iPad, hilang hadis semua. Karena sekarang nak cari hadis yang beribu-ribu tu, tapi kita kena tahu kata kunci dia. Kata kunci dia adalah tadi ditulis a'inna. Karena doanya Allahumma a'inna. Maka tulis a'inna nanti akan langsung sampai ke tempat hadisnya, yaitu di Musnad Imam Ahmad di nombor hadis 7641. Kitab hadisnya Baqi Musnad Al-Mukatsirin, babnya Musnad Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atuhibbuna an tajtahidu fi du'a? Mau tidak? Mau tidak? Apakah kalian senang untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa? Kalau ya, ucapkanlah doa. Qulu Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Ini redaksi dalam ayat ini macam ni, dalam hadis. Terjemahannya, ya Allah, bantulah kami untuk bersyukur kepadamu. Dan bantulah kami untuk berzikir kepadamu. Serta bantulah kami untuk beribadah yang baik kepadamu. Kerana dengan bantuan Allah lah, kita akan mudah untuk bersyukur. Dengan bantuan Allah lah, kita akan mudah untuk berzikir. Dengan bantuan Allah lah, kita akan mudah untuk beribadah yang baik kepada Allah. Jadi kita minta bantu pada Allah. Ini kalau Allah tak bantu ni berat ni. Duduk 2 hari terus menerus macam ni berat. Sangat berat. Tapi kerana Allah bantu, alhamdulillah, tak terasa. Nah, ini kerana bantuan Allah. Maka apabila kita lihat doa ini doa yang disebut di pangkal Nabi, di pangkal hadis oleh Nabi, yaitu doa untuk senang dalam beribadah, untuk senang dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh dalam keadaan hati itu senang beribadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi urutannya dalam hadis ini, Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Syukur sudah kita tahu makna syukur ini. Zikir kita dah tahu makna zikir. Ibadah kita dah tahu makna ibadah. Ya. Tinggal lagi spesifiknya lagi, perbezaan antara satu dengan yang lain. Syukur kaitannya dengan nikmat Allah. Nikmat Allah. Syukur mensyukuri nikmat Allah.
Zikir awal dengan mensyukuri nikmat Allah. berawal dengan mensyukuri nikmat Allah, ingat nikmat Allah. Mengingat Tapi zikir Allah. itu tujuannya mengingat Allah itu betul. Maka untuk Bani Israel Allah menyebut Maka untuk Bani "Uzkuru Israel Allah ni'matallahi." menyebut uzkuru ni'matallahi Tapi alaihim. orang beriman dia tidak lagi Tapi untuk orang-orang beriman dia mengingat tidak lagi kerana nikmat Allah. itu mengingat Allah. Kerana betul Dia mengingat Allah adalah kerana betul Allah. kerana zat Maka Allah itu sendiri. fazkurullaha. Maka Bukan fazkurullaha, nikmatallahi bukan lagi. fazkuru ni'matallahi lagi. Fazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Jadi Allah. dapat nikmat. Jadi dapat nikmat Tak mengingat dapat Allah. nikmat Tak pun, dapat nikmat pun ingat juga kepada Allah. Tapi baru boleh Tapi baru boleh macam kalau Allah beri bantuan. A'inna ala zikrika wa syukrika atau syukrika wa zikrika. Tinggal lagi satu lagi. Wa husni ibadati, yaitu ibadah yang baik. Husni ibadah. Husni ibadah ini ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu yang macam mana? Yang ikhlas. Ibadah yang baik itu apa? Yang cukup syarat dan rukunnya. Ibadah yang baik itu yang macam mana? Yang khusyuk, yang bersungguh-sungguh. Tak cukup dengan hadir di majlis ilmu, duduk paling hadapan. Itu dia. Husni ibadati. Ini sudah ibadah, ini sudah nuntut ilmu ini ibadah. Sama tidak? Dapat pahala duduk paling depan dengan paling belakang? Tak sama, kecuali terpaksa. Tak ada lagi di depan, barulah ke belakang. Tapi apabila boleh dapat duduk di hadapan, dia akan pilih duduk di hadapan. Bukan hanya setakat duduk di hadapan, menulis apa yang didengar. Bukan hanya duduk aja macam enggak, tulis. Ini husni ibadati. Bukan hanya nulis. Baca semula di rumah yang sudah ditulis. Karena ada yang menulis tak baca-baca lagi. Tulis tapi sampai ada menelan. Kemudian yang husni ibadati lagi sudah ditulis, sudah dibaca, bacakan kepada orang lain pula. Wa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya semula. Masya Allah. Ini husni ibadati. Boleh kita dapat yang seperti boleh kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis riwayat Imam Ahmad, di Musnad Imam Ahmad. Baik, cukup sampai di sini, sudah pukul 12 lebih. Maka alhamdulillah selesai sudah kajian kita tentang ma'rifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada 3 kumpulan slide. Saya dah kirim 2 kumpulan, tinggal satu lagi yang terakhir yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Nanti boleh di-share di grup. Kemudian jangan lupakan hamba Allah yang menulis ini, doakanlah mudah-mudahan insyaAllah badan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan dapat terus berkhidmat, khasnya berkaitan dengan tafsir Al-Quran, karena kita ingin spesifik apa yang kita sampaikan ini berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kalau dijumpai dalam 2 hari ini kurang hadis Nabi disampaikan, bukan bermakna kita mengetepikan hadis Nabi, tidak. Karena masa yang sangat terhad. Ayat saja ini tak cukup masa kita. Maka mungkin ada masanya nanti kita akan masukkan pula hadis-hadis Nabi sehingga terasa lebih lengkap kajian kita tentang ma'rifah ini. Tapi untuk tahap awal ayat-ayat aja lah terlebih dahulu. Ini yang dimaksud dengan tafsir dengan tema. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, kata-kata yang tidak pada tempatnya, mohon maaf. Kemudian juga saya tidak sendiri, bersama dengan istri, anak dan juga mak mertua bersama di sini. Maka doakan mudah-mudahan
beberapa hari kami di sini dapat mengingat semula kenangan lama dahulu. Mestilah. Ya, karena anak pertama lahir kat sini, anak kedua dibawa balik. Anak ketiga lahir kat sini lagi. Anak ketiga lahir itu yang penuh kenangan. Ya, istri ini dah sampai masanya, dah ada tanda-tanda akan melahirkan. Saya bawalah ke hospital besar di KL sana. Dah 2 hari, 3 hari ke sana tak lahir-lahir anak. Kemudian pihak hospital mengatakan dah bawa balik lagi, bawa balik diceras. Dah berapa hari ada lagi tanda-tanda, kemudian bawa lagi ke hospital. Saya pun ini agaknya lama juga lagi. Maka pagi itu saya pergilah mengajar ke Masjid Darul Ihsan yang di Subang Jaya tuh, tempat penrobian. Jadi sampai di highway apa tuh? Federal Highway. Ada telepon masuk, sudah melahirkan. Allah. Ini balik hospital ke atau ke Darul Ihsan? Karena dalam perjalanan ke Darul Ihsan. Akhirnya buat keputusan, adalah mengajar sajalah. Karena di hospital pun tak juga kita akan karena ada di sana nurse, ada dokter. Sudah saya terus pergi ke Darul Ihsan. Kemudian balik baru singgah. Jadi nak tengok kenangan itu semula. Istilah. Maka kita kerana sedang berjihad mengajarkan, menyampaikan ilmu pada masa itu, mujahid, maka kita bagilah nama anak Mujahid. Itu sebabnya nama anak itu Mujahid. Namanya Mujahid. Sekarang sudah tahun kedua sekarang di Turki sekarang belajar. Alhamdulillah, doakanlah mudah-mudahan beliau ini dapat jaga diri dengan baik. Karena harapan kita beliau inilah, anak-anak inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kita ini tak lama lagi. Dulu 11 tahun yang lalu, ya Datuk, ketika jumpa mungkin janggut saya masih hitam. Sekarang janggut dah putih dah. Nah, dulu di KL nih, saya mengajar satu hari bisa sampai 4-5 tempat. Satu hari. Balik itu malam saja. Pagi-pagi keluar daripada Ceras, karena kalau balik lagi nanti jam. Karena ke Ceras itu banyak sekali kereta tuh. Pagi jam, petang pun jam. Akhirnya saya keluar pagi tuh, itu baliknya malam saja lagi. Pagi kuliah subuh, nanti pukul 8 ada lagi Bukit Damansara, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab, Kemudian Bangsar lagi, bahasa Arab, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Lepas itu Taman Tun, Masjid Al-Ghufran, pinggir Taman Tun. Petang hari. Nanti maghrib ke Kepung. Kemudian ada lagi malam tu ada lagi, ya Allah, masa itulah. Masa itu lagi kuat lagi. Sekarang dah tak kuat lagi dah. Satu hari sekarang satu je. Nah, jadi banyak kenangan di sini, insya-Allah. Maka bila datang lagi kita nak imbas semula kenangan masa lalu tu dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin. Dan tak terasa pengajian kita ni dah berapa lama ya. Yang Darul Ihsan tu 95 kalau tak silap. Ya. Puan Rubiah ni dengan sahabat yang di depan kita ni sejak di kelas di sekolah lagi kan. Sekolah Darul Ihsan tu. Kita bukan terus langsung ke Masjid Darul Ihsan tu, enggak. Awal dulu kita di kelas, di sekolah, di bangku sekolah tu kita. Pakai kapur kita. Awal-awal tahun 95. Masih itu saya masih bujang. Sekarang dah jadi datuk nenek dah. Kemudian pindah ke rumah Kak Faizah. Sebelum kita Darul Ihsan ya, almarhumah. Ya Allah yarhamah. Rumah Kak Faizah, berapa orang awalnya ramai. Setelah ramai, kemudian kereta tu banyak blok.
rumah-rumah yang depan tu. komplain. Jiran tetangga komplain, ni kereta banyak sangat. Kita pindah ke Akhirnya kita pindah ke masjid. kita dibagi Masjid Al-Ihsan, di- kita dibagi di ruang depan masjid, bukan dibagi di ruang tengah tempat. Salat tu tidak, bagi ruang depan. Ruang depan tu pula sempit sekali. Itulah pengajian zikir-zikir tu. Zikir hati ke, zikir asmaul husna. Ada 14 zikir masa itu. Kemudian jemaah di photostat kan dapat. Kemudian kita baca. Saya menulisnya saja dengan tangan. Yang menulis di komputer itu istri. Masa itulah kita bersama-sama menjayakan pengajian. Nah, lepas itu karena jemaah dah ramai sangatlah tak muat lagi di depan Masjid Al-Ihsan tu, kita pindah ke bilik store. Ya kan, bilik store tu. Ya, yang gudang tu. Yang juga tempat pemandian jenazah tu. Tapi dengan kutipan derma jemaah muslimat tu akhirnya boleh diperbaiki ya, direnovate. Akhirnya panjang lapang. Jadi semua tu masih terbayang. Alhamdulillah. Dah rekod. Selepas tu pindah ke masjid. Kemudian saya balik. Kemudian sekali sebulan, datang sekali sebulan. Sebulan sekali, 20 hari di Pekanbaru, 10 hari di Malaysia. Selepas itu kurang lagi 1 kali dalam 3 bulan. Tak tahulah yang akan datang lagi ke tidak, tak tahu lagi. Mana kita tahu kalau meninggal dunia? Apa? Tak ada. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita buat selama ini mudah-mudahan diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kelana Jaya ni 98 di masjid Masjid Kelana Jaya ni masjid Hidayah. Masjid Hidayah. Ada Kak Puspa di sini ni. Tapi saya tak tahu lagi apakah beliau di mana. Kak Puspa dengan Kak Hajah Jamilah. Ya, Kak Hajah Jamilah. Mereka berdua yang menguruskan pengajian kat sini. Kemudian datang Ustaz Arifin Ismail dari Mesir, dari Pakistan. Kemudian saya bawa kat sini. Kemudian saya tarik diri dari Masjid Al-Hidayah. Ustaz Arifin yang terus melanjutkan sampai hari ini. Ustaz Arifin Ismail sekarang banyak memberikan kajian di Masjid Al-Ghufran. Alhamdulillah, rupanya hidup ni tak panjang, tak lama, singkat sangat. Macam semalam aja baru. Ya, semua itu. Maka doakan mudah-mudahan kita semua istiqamah sehingga kita dapat wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kemudian terakhir kita tutup dengan doa. Di antara permohonan doa adalah daripada jemaah kita yang selalu ikut pengajian kita. Ke Pekanbaru pun ikut. Yaitu Datuk Dosmi Ibrahim. Datuk Dosmi. Mungkin siapa yang mungkin Kapten pun kenal ya. Dulu pernah berkhidmat di Immigration kalau tak silap. Ya. Nah, beliau ini daripada Melaka. Sekarang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Maka mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ada juga seorang jemaah kita yang bernama Hajah Nurmala Muhammad Dahlan yang sekarang ini juga diuji oleh Allah dengan penyakit. Kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kesembuhan beliau. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اشف مرضانا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Ya Allah, sungguhnya Engkau lah yang menetapkan penyakit dan Engkau pula lah yang akan mengangkatnya. Angkatlah penyakit dari hamba-Mu ya Allah.
Datuk Dusmi Ibrahim dan juga hamba-Mu Hajah Nurmala Muhammad Dahlan. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada mereka berdua dan kembalikan mereka pulih, sembuh, sehat seperti sedia kala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihani dan sayangilah mereka, ya Allah. Angkatlah musibah daripada mereka, ya Allah. Dan juga kepada kami yang hadir ini, ya Allah, apabila ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah. Apabila ada di antara kami yang lemah, kuatkanlah. Apabila ada di antara kami yang bersedih, gembirakanlah. Apabila ada di antara kami yang memiliki masalah, selesaikanlah. Apabila ada di antara kami yang didengki dan difitnah, pelihara dan jagalah. Kami hanya mampu memohon, Engkau jugalah yang akan memperkenankan. Ya Allah, di majlis yang mulia ini, ya Allah, di tempat yang mulia ini, bersama dengan hamba-hamba-Mu yang mulia, berikanlah kemuliaan kepada kami, ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh di dunia ini, dan kumpulkanlah kami bersama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan orang-orang yang mati syahid. Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan ma'rifah kepada mereka, ya Allah. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, di majlis yang mulia ini kami juga memohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada hamba-hamba kami di Palestin, hamba-hambamu di Palestin, ya Allah. Hamba-hambamu yang tengah berjihad di jalanmu, menjaga marwah tanah sucimu, kiblat bagi kaum muslimin, ya Allah, yaitu sebelum Rasulullah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Terlebih dahulu Rasulullah menghadapkan wajah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang sekarang ini tengah dijajah dan dirampas oleh musuh-Mu, ya Allah. Oleh musuh kaum muslimin, bahkan oleh musuh makhluk sejagat ini. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada hamba-hamba-Mu para mujahidin di medan perang sana, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, la hawla wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.